Silakan ya untuk teman-teman yang belum on cam, yuk langsung aja on cam. Oke, kita mulai ya acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir di acara webinar kami yang bertema meningkatkan strategi pemasaran digital dengan desain grafis. Saya, Farah Fanya, akan memandu acara ini hingga selesai. Semoga hari ini bisa menjadi momen yang bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Sebelum mulai, saya akan mengingatkan beberapa aturan acara. Yang pertama, tolong dipastikan kamera peserta tetap aktif ya selama acara. Lalu gunakan background Zoom yang sudah disediakan panitia agar acara kita terlihat lebih rapi dan menarik. Lalu pastikan untuk menyimak materi dengan baik ya teman-teman, karena di akhir acara akan ada quiz Kahoot berhadiah GoPay dan goodie bags untuk 3 pemenang, dan juga terdapat 3 goodie bag bagi peserta yang aktif baik menjawab maupun bertanya selama kegiatan webinar. Oke, sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars Bela Negara. Untuk peserta, mohon untuk duduk tegak dengan sikap yang baik. Dipersilahkan untuk operator memutar lagunya. Terima kasih. Oke, terima kasih.
Acara selanjutnya adalah sambutan dari tamu kehormatan kita yang akan disampaikan oleh Bapak Fajar Nugroho Eskom MP selaku Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kepada Bapak Fajar Nugroho kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Farah. Terdengar suara saya? Terdengar, Pak? Oke, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam bela negara. Eh, Pertama-tama, terima kasih atas kehadiran para peserta dan juga pelaksana kegiatan webinar literasi desain grafis untuk pemasaran digital. Kegiatan ini diinisiasi oleh miminnya medsosnya di Perpustakaan UPNVJ, ya ada Mbak Salma dan juga teman-temannya yang ada Mbak Farah, ada Mas Bobi gitu ya, untuk menyelenggarakan kegiatan siang hari ini. Jadi dari perpustakaan berharap dengan kegiatan ini bisa berbagi gitu ya, baik secara koleksi yang digunakan ya, buku-buku referensi untuk desain grafis yang disediakan di perpustakaan dan juga implementasi di apa keseharian begitu ya. Mungkin nanti bisa dimanfaatkan untuk usaha dari mahasiswa maupun peserta yang hadir siang hari ini. Topik-topiknya nanti akan sangat menarik ya. Kemarin waktu tim mempersiapkan ini eh, cukup banyak materi-materi yang saya lihat teknisnya juga diberikan, teorinya disampaikan gitu ya, sehingga nanti harapannya dari kegiatan ini bisa mengimplementasikan ke keseharian dari peserta. Semoga kegiatan siang hari ini berjalan lancar, bisa mendapatkan manfaat, eh, dan juga untuk para pelaksana bisa menyampaikan sejelas-jelasnya. Nanti juga ada sesi tanya jawab, silahkan ditanya bagi yang masih ragu-ragu. Serta setelah kegiatan ini juga masih tidak menutup kemungkinan kalau memang masih ada yang tertarik begitu ya, nanti bisa berkunjung ke perpustakaan, bisa diskusi dengan miminnya perpustakaan PNPJ. Dari saya itu saja, silahkan dilanjutkan. Semoga lancar kegiatan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih banyak atas sambutannya Pak Fajar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama hari ini yaitu pemaparan materi. Materi kali ini akan dibawakan oleh Kanisrina Salmat Sabita, seorang desainer grafis dari Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kak Salma akan membagikan ilmu dan pengalamannya dalam memanfaatkan desain grafis untuk strategi pemasaran digital. Buat teman-teman, jangan lupa catat poin-poin pentingnya ya, karena akan ada sesi tanya jawab. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita persilahkan Kak Salma untuk memulai sesinya. Terima kasih. Terima kasih, Fanya, atas waktunya. Saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala UPA Perpustakaan UPNVJ, Bapak Fajar Nugroho, Eskom MP, dan rekan-rekan Perpustakaan UPNVJ. Terima kasih Bapak Fajar atas izin dan dukungannya untuk acara webinar ini. Siang hari ini saya sangat senang sekali bisa bertemu rekan-rekan Sivitas UPNVJ, ada dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UPNVJ yang hadir pada siang hari ini. Saya Salma, bersama dua rekan saya, ada Kak Bobi dan Kak Fanya dari Unsia, berkolaborasi dengan Perpustakaan UPNVJ, ingin berbagi ilmu nih bersama teman-teman melalui presentasi dengan judul Desain grafis pemasaran, meningkatkan strategi pemasaran digital dengan desain grafis.
Oke, kita mulai ya. Nih, kita mulai dengan quotes. Ada quotes menarik. Design is not art. Design is utilitarian. Art is not. Artinya, desain bukanlah seni. Desain itu utilitasi, artinya ada nilai kegunaannya, tetapi bukan seni. Maksudnya apa sih? Jadi desain itu untuk menciptakan solusi yang berfungsi, berkomunikasi efektif, dan dapat digunakan oleh pengguna. Sedangkan seni untuk mengekspresikan gagasan, emosi, dan pemikiran pribadi dari seniman tanpa pertimbangan sisi kegunaannya. Tapi keduanya saling terkait dan memengaruhi. Desain harus ada problem solving, sedangkan seni adalah sebuah ekspresi. Nah, ini ada contohnya nih di sebelah kanan. Ada contoh karya seni. Teman-teman pasti tahu ini karya seni dari seniman siapa? Dia adalah pelukis Van Gogh. Ini judulnya The Scream, yang artinya menggambarkan seseorang yang tercekam atau mengalami kecemasan. Jadi itu ekspresi dari Van Gogh untuk karya seni tersebut. Nah, di bawahnya itu ada karya desain, karya papan tanda toilet. Di situ untuk memberitahukan letak toilet. Jadi ada tulisannya toilet, lalu di situ ada icon wanita dan icon pria. Jadi dibedakan juga dengan warna. Kalau wanita ada warna pink, kalau pria warna biru. Jadi dia ada fungsinya kalau desain itu. Dia untuk memberitahukan bahwa di situ ada toilet. Selanjutnya, oke, ini profil dari aku ya. Perkenalkan teman-teman, saya Nisrina Salma Sabita. Teman-teman bisa panggil saya Kak Salma. Saya seorang graphic designer. Saya lulusan D3 Multimedia Komunikasi Visual dan sekarang sedang melanjutkan S1 Ilmu Komunikasi. Kalau ditanya apa yang membuat saya tertarik untuk belajar desain dan masuk ke jurusan desain. Saat itu saya berkomunikasi dengan mama saya. Mama saya itu punya mimpi, pengen bisa memiliki usaha. Dan saya pikir kalau misalnya saya bisa bikin brosur, poster, banner, saya bisa bantu nih mama saya nanti. Jadi saya tertarik untuk bisa desain dan menempuh pendidikan desain. Lanjut, saya punya pengalaman berwirausaha, jasa desain, jasa cetak, dan custom merchandise saat saya di semester 3 saat saya D3. Lalu saya bekerja sebagai desain grafis di YHT BNI Syariah dan melanjutkan sebagai desain grafis di Perpustakaan UPN VJ selama 3 tahun. Lingkup pekerjaan saya kerjakan apa saja sih? Ada desain sosial media, konten marketing, videografi, video editing, desain packaging, merchandise, desain percetakan. Lalu perangkat desain yang saya gunakan ada Adobe Photoshop, Adobe Illustration, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Canva, dan CapCut. Nah, itu adalah profil dari saya nih. Saya juga sangat senang adanya teman-teman yang sudah ikut daftar dalam webinar ini. Jadi saya mau berkenalan dengan teman-teman. Mungkin boleh teman-teman yang bisa untuk on-cam, silakan on-cam. Dan saya mau ada satu perwakilan dari teman-teman, mungkin bisa raise hand untuk memperkenalkan nama dan alasannya tertarik untuk belajar desain itu apa gitu. Mungkin bisa ada yang raise hand untuk ada yang ingin raise hand, perkenalkan diri. Belum ada ya? Mau kita lanjut aja? Oke, kita lanjut aja kalau gitu. Nah, seperti quotes awal tadi, jadi desain itu utilitasi, punya nilai kegunaan. Dalam desain marketing, elemen kunci kegunaannya pertama untuk promosi, dan kedua untuk pengenalan atau branding dari produk atau layanan, menggabungkan kreativitas dan strategi yang tepat untuk dapat menarik perhatian dan menyampaikan pesan efektif kepada target audiens. Jadi, desain itu menyampaikan pesan pemasaran, terlebih di era digital sekarang yang serba audiovisual.
Tujuan pemasaran seperti meningkatkan penjualan, membangun citra produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, menjaga hubungan dengan target audiens. Nah, komunikasi pesannya ini dimuat dalam desain, jadilah desain marketing. Selanjutnya, ini nih ada pergantian dari desain marketing, yaitu sebuah proses menciptakan materi dan grafis untuk mempromosikan produk atau layanan, serta menarik perhatian audiens target. Mencakup apa saja? Ada elemen-elemen seperti logo, iklan, brosur, situs web, dan media sosial. Tujuannya apa? Satu, menyampaikan pesan pemasaran yang efektif. Dua, membangun citra merek yang kuat. Selanjutnya, nah tadi ada elemen desain marketing. Ini di sini ada di pertama ada logo, logo dan warna brand. Pasti teman-teman sering sekali menjumpai logo dimanapun, bahkan mungkin hafal ya. Terlebih teman-teman ada merek yang teman-teman sukai. Jadi, wah tahu kalau misalnya contohnya Shopee, warna orange, terus dia ada logo S-nya, ada gambar keranjangnya, kayak gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau kasih tahu satu contoh logo dan warnanya seperti apa dari merek yang teman-teman sukai. Boleh raise hand coba. Ayo, ada yang mau raise hand? Belum ada nih. Oke, kita lanjut aja. Belum. Kita masih bahas ini. Nah, jadi logo dan warna brand itu untuk branding identitas dari merek, mencerminkan jiwa dari merek agar mudah dikenali, diingat, dan menjadi pembeda dengan yang lain. Nah, dari logo dan warna brand ini diimplementasikan dalam iklan, brosur, banner, media sosial, situs web, event marketing dan souvenir. Ini contohnya ada dari tiket.com dan Gojek. Dia secara konsisten ya, teman-teman lihat. Ini kalau tiket.com pakai warna biru dan kuning, dia di semua produk marketingnya dia samakan. Tujuannya buat apa? Agar mudah diingat, mudah dikenali, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini ada aplikasi desain grafis yang aku gunakan. Pertama ada Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop. Kalau Adobe ini dia sistemnya berlangganan, dan dia harus perlu instalasi untuk memorinya juga cukup berat. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar namun belum punya Adobe ini, bisa gunakan Canva. Itu ada di Google, bisa search Canva. Lalu ada website Canva, itu adalah platform untuk mendesain secara online. Jadi teman-teman bisa coba latihan di Canva. Selanjutnya, ini ada elemen desain grafis. Jadi kita tahu dulu nih, elemen dasar dari desain grafis ada apa aja sih? Ada garis atau line. Garis itu ada berbagai macam ya. Ada garis lurus, ada garis putus-putus, garis melengkung, garis zigzag, dan masing-masing garis itu punya artinya tersendiri. Jadi kita harus pahami arti-arti dari garis. Lalu ada bentuk. Bentuk tuh dibagi dua. Ada bentuk geometri, contohnya ada segitiga, ada lingkaran, itu bentuk-bentuk geometri. Terus ada bentuk natural yang ada di alam, misalnya daun, pohon, bintang. Nah, selanjutnya ada tipografi. Tipografi ini juga ada berbagai jenisnya loh. Ada tipografi sans serif, serif, dekoratif, script, dan handwritten. Lalu ada ukuran, baik itu kecil, sedang, besar. Jadi ada ukuran-ukuran yang digunakan dalam elemen desain grafis. Lalu ada ruang space. Ternyata kalau desain itu perlu ruang juga. Jadi ruang itu area kosong yang tidak terisi oleh elemen desain. Jadi dia seperti ruang bernafasnya desain nih. Dia harus ada ruang kosongnya. Lalu ada warna. Warna nih ada warna primer. Ada 3 warna primer. Ada red, green, blue, atau kita sebut namanya RGB. Jadi ada merah,
hijau dan biru, red, green, blue. Lalu ada diturunkan warna sekunder, warna tersier, ada warna komplementer. Nah, itu bisa kalian pelajari juga tuh dari arti dan dari warna-warna tersebut. Dan warna itu ternyata juga punya artinya masing-masing loh. Contohnya, kalau kalian pakai warna putih, putih itu artinya suci, bersih. Misalnya kalian pakai warna merah, merah itu artinya berani, tangguh. Jadi dalam pemakaian warna dalam desain itu perlu teman-teman ketahui dulu artinya, jangan asal pakai warna seperti itu. Lalu ada tekstur. Contohnya tekstur batu, tekstur daun, tekstur bata, ada macam-macam tekstur yang bisa dipakai untuk sebagai elemen desain. Selanjutnya, nah, ini ada contoh pengaplikasian elemen desain tadi pada desain grafis pemasaran. Boleh operator tolong di zoom? Nih, mau aku kasih lihat nih. Jadi elemen-elemen dasar tadi bisa digunakan di dalam desain. Ini contohnya ada dari garis line. Kalau kalian lihat itu ada promo Desember ceria. Terus ada harga 14.000 yang dicoret secara diagonal dengan garis merah. Itu arti garisnya itu apa? Artinya harganya sudah berubah karena promo Desember ceria jadi 12.000. Jadi garis merah itu adalah elemen dari garis ya. Terus ada ini Floridina. Floridina di sini posternya ada kandungan-kandungannya. Di situ mengandung vitamin C, terus ada garis. Itu tujuan garisnya di situ apa? Untuk pembatas dari kandungan yang lain. Lalu ada satu botol setara 2 jeruk. Sebelahnya juga ada garis. Nah, itu contoh aplikasi garis dalam desain. Selanjutnya ada dari bentuk, shape. Ini contohnya ada Fun Festival. Di sini dari Toys Kingdom. Dia ada bentuk dari lingkaran untuk menonjolkan bahwa ada diskon harga 50%. Terus ada special price juga dipakaikan dari shape lingkaran. Ini terus di kanan kita bisa lihat di situ ada kartu. Itu pakai shape juga ya. Itu shape namanya persegi panjang tapi rounded. Jadi namanya rounded rectangle. Itu digunakan untuk membuat kartu multipass for times play. Jadi bentuk dalam desain adalah contohnya seperti ini. Selanjutnya apa tadi? Ada tipografi. Ini menarik nih. Teman-teman kalau namanya penggunaan font itu nggak boleh sembarangan nih. Contohnya Yupi. Yupi itu apa sih? Yupi itu permen kan. Jadi permen gummy. Jadi kalau kita lihat tulisan Yupi-nya itu dia udah seperti permen gummy. Artinya fontnya sudah sesuai ya menggambarkan bahwa itu permen gummy nih. Nah, kalau di sebelahnya ada poster film horor. Namanya Penghuni Asrama. Dari tipografinya aja udah terkesan seram. Warna merah seperti darah. Jadi fontnya udah cocok nih untuk film horor. Coba kalau ditukar ya. Mungkin itu jadi lucu banget kalau misalnya fontnya si horor pindah ke Yupi. Mungkin orang bakal baca kayak Yupi gitu, kayak serem banget. Terus kalaupun fontnya Yupi ditaruh di yang film horor, itu bakal jadi kayak penghuni asrama gitu, kayak jadi lucu banget. Jadi tipografi itu penting untuk disesuaikan dengan pesan dari desain yang kita buat. Selanjutnya ada apa tuh? Selanjutnya ada ukuran. Ukuran juga nih. Kalau misalnya judul, tentu kita buat lebih besar dong daripada sub-sub judulnya. Ini di chat time. Kamu nanya menu chat time bisa di-request apa enggak? Itu dilihat ukuran fontnya lebih besar ya daripada ukuran font yang lain. Artinya hal yang ingin kita tonjolkan harus lebih besar daripada yang lain. Itu juga untuk ukuran-ukuran ilustrasinya juga udah sesuai. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sesuai dengan kanvas layout dari desainnya. Di sebelahnya juga itu ada judulnya Big TV Days. Berarti itu yang mau di-highlight nih. Jadi dia tulisannya besar, dia adalah judul. Jadi ukurannya itu baik besar, kecil, sedangnya itu kita pikirkan dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya ada ruang, space. Seperti yang tadi, harus ada ruang bernafas dari desain. Ini bakso bakar.
Kalian lihat di atas kanan, di atas kiri, sampingnya itu ada sisi-sisi area yang kosong. Nah, itu adalah ruang space. Kita dalam desain nggak boleh kita padetin nih. Dalam kanvasnya kita taruh semuanya elemen desain itu akan membuat mata jadi lelah. Terus juga nggak fokus melihat apa yang pesan disampaikan gitu. Itu juga selanjutnya ada ayam geprek, juga dia punya space ya di antara pinggir-pinggirnya. Mungkin teman-teman juga bisa kenal yang namanya margin. Itu hampir sama tuh, grid. Dia harus memberikan space dari desain. Selanjutnya, selanjutnya ini ada warna, color. Wah, langsung terlihat nih. Contohnya ada poster dari Lux, sabun Lux ini target audiensnya udah terlihat. Pasti ini target audiensnya adalah wanita. Dia menggunakan warna pink, karena warna pink itu ternyata punya arti. Artinya apa? Artinya seperti kelembutan, feminisme, feminim, sorry. Ya, jadi ini udah sesuai nih sabun Lux menggunakan warna pink. Lalu di sebelahnya udah kelihatan nih, ini Clearman. Untuk modelnya juga Bang Ronaldo. Warnanya pakai biru, birunya jadi terkesan manly, tangguh. Jadi ini sudah sesuai dengan iklan Clearman. Jadi nggak bisa asal pakai color ya. Misalnya ini iklan Clearman, kita pakai warna pink. Jadi feminim sekali gitu ya, bukan Clearman ya. Oke, jadi warna itu harus diperhatikan ya. Nah, terakhir ada tekstur. Tekstur juga bisa dimainkan nih sama teman-teman dalam desain. Ini contohnya ada tekstur dari coklat Dairy Milk. Ada susunya, ada coklatnya. Dia dibuat seakan-akan tuh menggugah selera banget. Terlihat creamy and smooth dari coklat Cadbury Dairy Milk. Terus yang sebelah kanan, ini ada dari pencukur jilet. Kalau dilihat dari pisaunya, itu sudah menggambarkan bahwa teksturnya itu tajam ya, gitu. Jadi pastikan tekstur juga bisa dimainkan nih dalam desain teman-teman. Oke, itu dia aplikasi dari desain. Elemen-elemen desain pada contoh poster-poster marketing. Kita lanjut, masuk ke tips desain grafis. Ini tips desain grafis dari aku. Pertama, harus cari referensi. Jadi kenapa tadi di awal aku bilang kalau desain itu berbeda dengan seni? Kalau seni itu boleh sesuka kamu, kalian mau buat abstrak pun karena itu adalah ekspresi. Sedangkan desain ini harus punya nilai kegunaan ya. Jadi pertama, tapi misalnya kalian membatasi diri dengan bilang, Kak, aku maunya original aja dari otak aku. Gak boleh kayak gitu dalam desain. Kalian harus cari referensi, bisa dari sosial media, dari Pinterest, dari Google. Misal kalian membuat flyer webinar. Cari contohnya, flyer webinar di sosial media, gimana orang cara membuatnya, isinya bagaimana. Lalu kedua, latihan. Kalian ngeliat ada desain poster yang bagus nih, coba kalian save, terus kalian coba tirukan. Oh, misalnya di Canva coba tirukan. Oh, dia begini, judulnya di sini. Terus ilustrasinya segini gitu. Terus kalau nggak tahu caranya gimana? Belajar. Sekarang itu ada YouTube, ada TikTok, ada Reels. Teman-teman misalnya cari cara crop foto di Photoshop. Itu di YouTube langsung ada. Jadi teman-teman manfaatkan, bisa juga baca buku nih di Perpus Open PJ, ada buku-buku desain atau tonton video tutorial. Yang keempat, walaupun ini dasar, tapi ini penting. Ketahui prinsip-prinsip desain grafis pemasaran. Oke, selanjutnya. Nah, pertama ini ada kesesuaian dengan merek, brand consistency. Jadi penggunaan logo, warna, tipografi, dan gaya visual yang konsisten dalam semua komunikasi dan materi desain dengan acuan brand guideline. Jadi brand guideline itu adalah panduan brand. Biasanya brand-brand profesional itu punya brand guideline. Contohnya nih, misalnya Gojek. Kalian bisa search aja di internet, brand guideline Gojek. Di situ ada tipografi, dia nulis fontnya ini kalau Gojek. Terus kode warna hijaunya Gojek ini.
Jadi ada panduannya dalam membuat desain, nggak sembarangan gitu ya. Ini contohnya, kalau yang hijau itu, yang ada lingkaran hijau itu artinya lebih tepat. Itu ada contohnya dari Shopee Food. Kalau teman-teman lihat, itu dari sosial medianya udah terkesan, wah itu Shopee ya. Karena dia udah pakai aksen warna oranye Shopee, artinya dia udah memakai brand konsistensi. Jadi orang mudah mengingat nih dari brand ini. Nah, contoh yang kedua itu dari sebelah ada Pandawa. Dia dari sosial medianya kurang konsisten ya. Dia ada warna kuning, terus berubah jadi merah, warna biru. Sebenarnya ini kurang bagus. Kenapa? Karena jadi orang tidak mengenal merek kita dengan jelas gitu. Karena kita perlu em, membuat merek kita tuh dikenal orang, salah satunya dengan cara brand konsistensi di setiap desain-desain kita. Selanjutnya, ada kesederhanaan atau simplicity. Tidak lebih, tidak kurang, jadi tepat, gak berlebihan. Itu jadi prinsip ini mengandung tujuan hasil desain jadi menarik dan pesan yang terdapat dalam karya tersampaikan dengan jelas. Ini contohnya yang bagus ada dari Gojek, ada kampanye We Got You. Ini Gojek itu mengkampanyekan bahwa komitmen Gojek untuk memberikan berbagai layanan mobilitas bagi para konsumen nih. Di situ ada tulisannya, kampanye ditulis We Got You. Terus di situ juga pakai warnanya warna brand Gojek. Lalu di situ ada Gokar, logo Gokar dan GoRide. Di situ ada ilustrasi Abang Gojek sedang membawa penumpang. Ini desainnya simple tapi pesannya jelas ya. Jadi dia emang kampanye tentang We Got You. Jadi Gojek memfasilitasi Gokar, GoRide untuk transportasi para konsumen. Kalau sebelahnya nih, kita lihat aja kurang menarik ya, karena dia itu padat, dia penuh. Di situ dari tulisannya banyak, warnanya banyak, ilustrasinya banyak, dan tidak rapi. Jadi kesederhanaan itu efektif untuk desain. Jadi pastikan elemen-elemennya itu yang diperlukan saja, tidak perlu dilebih-lebihkan. Jadi pas gitu. Selanjutnya, ada kesatuan atau unity untuk memastikan bahwa semua elemen yang ada dalam suatu desain bekerja secara harmonis dan saling melengkapi untuk menciptakan keseluruhan yang kohesif. Jadi, pastikan untuk desain kalian terlihat harmonis, terlihat ngeblend semuanya. Ini contohnya ada dari Wardah, dia buat tenis match. Kita tahu semua pasti, warna Wardah tuh seperti, ada bahkan dibilangnya hijau Wardah. Saking dia udah bisa menciptakan warna brand yang diingat oleh konsumen ya. Nah, di situ pakai warna-warna pastel, ada biru pastel, pink pastel, hijau pastel. Jadi dia ngeblend nih, dia lihatnya enak gitu. Pastikan kesatuannya itu enak dipandang dan jelas. Lalu di kanannya ada contoh desain yang kurang tepat, teman-teman, karena dia pakai dari tipografinya berbagai macam, terus warnanya juga ada warna merah, biru, orange. Jadi mata kita itu lebih lelah untuk melihat desain ini. Bahkan dari pesannya kurang tersampaikan dengan jelas. Jadi pastikan desain kalian tuh kalau dilihat ngeblend gitu. Estetik. Oke, selanjutnya ada penekanan atau emphasis. Strategi penting dalam desain untuk menyoroti elemen-elemen kunci seperti call to action, penawaran khusus, atau informasi produk utama. Ini contohnya di kiri nih, ada title. Title judulnya itu ditulis lebih besar daripada subjudul. Memang harus begitu ya, karena judul itu harus lebih besar. Karena itu yang harus dia lebih tonjolkan. Ini ada contoh dari Emina. Dia mau memperkenalkan produk namanya Amino Bright UV Hero. Jadi untuk judul produknya dia gunakan lebih besar fontnya. Di situ ada ilustrasi dari kakak berhijab yang mukanya glowing. Terus ada produknya dan ada kandungan-kandungannya di samping-samping foto produknya. Jadi ini jelas nih penekanannya, dia ingin menyampaikan bahwa ada produk Amino Bright UV Hero. Kalau yang kanan, ini ada mie kocok setan.
Ini sebenarnya lebih horor ya, padahal dia adalah iklan dari makanan. Jadi empasisnya agak kurang nih. Kalau dilihat dari tipografinya juga dia besar kecilnya kurang terlihat dengan jelas gitu. Jadi penekanannya tidak dimainkan. Oke, selanjutnya ada keseimbangan atau balance. Pastikan desain kalian rapih. Jadi, distribusi elemen-elemen visual secara merata untuk menciptakan stabilitas, estetika, dan visual. Contohnya nih, yang sebelah kiri, di situ ada yang good itu, ada lingkaran dua, dia itu atas kanannya sejajar, terus bawahnya sejajar. Kalau kalian mungkin di Microsoft PowerPoint pun ada, Microsoft Word ada, itu namanya align. Align itu untuk menjajarkan dari elemen. Jadi pastikan dia terlihatnya rapih gitu. Ini dan tidak berat sebelah. Ini contohnya nih, ada poster dari Perpustakaan UPN VJ. Di situ ada 3 baris dan 2 kolom. Kita lihatnya sejajar ya, jadi atasnya bawahnya sejajar, rapi terlihatnya. Nah, itu berarti keseimbangan balance-nya bagus. Kalau yang kurang tepat, ini ada poster tolak narkoba. Tapi kalau kita lihat kok dia kayak miring ke kanan banget gitu. Jadi ini kurang bagus nih teman-teman. Pastikan kalau kalau desain kita itu balance, terlihatnya sejajar, merata. Selanjutnya ada ritme. Penggunaan elemen-elemen berulang seperti garis, bentuk, atau warna untuk menciptakan aliran visual yang memandu mata audiens melalui desain. Jadi bisa juga kita gunakan ritme untuk desain kita. Ini contohnya ada dari McDonald. Di situ ada French fries yang disusunnya dengan ritme, tapi dia ada aliran visualnya. Contohnya di atasnya itu ada saus, disusunnya ada 2, 3, 2, 3, 2, ya artinya ada alirannya nih. Itu seperti tuts piano ya, terus di situ ada logo McD-nya, di bawahnya ada sounds delicious. Kayak kedengarannya lezat gitu. Jadi pesannya itu sampai kepada audiens. Nah, kalau yang kanan ini ada poster yang kalau dilihat aja dia aliran visualnya seperti apa ya? Nah, itu. Dia di situ ada tulisan, ada gambar, ada logo, tapi berantakan gitu. Jadi pastikan misalnya kalian mau gunakan aliran visual, ritme untuk menambah ketertarikan desain yang kalian buat, tapi pastikan aliran itu rapih gitu ya alurnya. Nah, itulah ritme dari desain. Selanjutnya, ada kontras untuk menciptakan ketertarikan visual dan menyoroti elemen penting dalam sebuah komposisi. Ini dilakukan dengan menggunakan perbedaan yang jelas antar elemen. Tadi kalau emphasis itu untuk menyoroti. Nah, kalau kontras ini membuat perbedaan yang jelas antar elemennya. Jadi terlihat dengan jelas nih elemennya. Ini contohnya di sebelah kiri. Ada background hitam dengan tulisan hijau cerah. Jadi itu terlihat ya tulisannya ada kontras. Nah, yang kurang tepat itu bed. Itu padahal ada tulisan, tapi karena tulisannya nyaru dengan backgroundnya, jadi backgroundnya hitam, tulisannya warna merah gelap. Jadi nggak keterbacaannya tuh kurang. Jadi pastikan kontras kalian mainkan. Contohnya ada poster dari PLN nih. Ini terlihat dengan jelas nih. Poster dari PLN. Reward buat kamu yang bayar tagihan awal bulan. Kalian bisa baca dengan jelas kan? Artinya dia di belakang backgroundnya hijau. Dia bisa gunakan warna putih, ditambah juga stroke, jadi keterbacaannya jelas. Kenapa yang kanan kurang tepat? Karena itu di belakangnya dia orange. Lalu tulisannya warna hijau yang hampir menyerupai orange nih. Jadi keterbacaannya kurang jelas. Pastikan kalian coba untuk memberikan warna yang kontras, bisa untuk memberikan kejelasan dari desain kalian. Selanjutnya, ada proporsi. Proportion merujuk pada hubungan ukuran antara elemen-elemen yang ada dalam suatu komposisi. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti skala, hierarki, dan keharmonisan. Jadi besar kecilnya tergantung dari tergantung dari
kepentingannya ya. Ini contohnya ada gercep. Gercep itu dia judulnya. Lalu di bawahnya ada kepanjangannya. Gebiar Ceria September. Pastikan ya Gebiar Ceria September lebih kecil. Lalu di bawahnya ada periodenya. Periodenya hurufnya lebih kecil lagi. Terus di situ memang ingin menonjolkan promo-promonya. Jadi dia masukkan ilustrasi. Ilustrasi kita pastikan jadi besar karena dia ingin melonjorkan bahwa ini lagi promo loh gitu. Ada 3 minuman di situ, lalu ada harga promonya 17.000, 30.000. Jadi besar kecil proporsi dari masing-masing elemennya disesuaikan dengan kepentingan pesannya. Di sebelahnya ada LA komputer. Ini kenapa kurang tepat ya? Jadi LA komputer ini kalau dilihat semuanya hampir sama ukurannya. Dia nggak mainin proporsi. Jadi mata audiens bingung nih pertama kali harus baca yang mana karena semuanya hampir sama. Jadi pastikan proporsi ini dimainkan untuk memandu mata audiens pertama melihat yang mana tulisannya. Selanjutnya ada hierarki. Jadi hampir sama tadi untuk mengatur elemen-elemen berdasarkan tingkat kepentingannya sehingga audiens dapat dengan jelas mengidentifikasi apa yang paling penting atau perlu diperhatikan terlebih dahulu. Ini Milo ada judulnya Beli Milo sekarang juga. Nah, itu gede langsung. Kenapa tuh harus beli Milo sekarang juga? Di situ ada ilustrasinya, ada sepeda, ada tas, ada jam tangan. Itu artinya wah ada hadiahnya nih gitu. Nah, terus ketentuan caranya itu dibuat di kanannya ada kolom, itu lebih kecil, apalagi di bawahnya itu ada syarat ketentuan. Kalau kalian sering lihat promo ya, pasti yang namanya buy one get one. Beli sekarang juga, promo ini itu kan gede ya. Ada syarat ketentuan yang kecil di bawah. Jadi pastikan tingkat kepentingannya itu diatur. Dan dari yang paling penting untuk bisa dilihat audiens sampai yang emang pengen disembunyikan tuh kayak syarat dan ketentuan. Nah, yang kanan kurang tepat. Kenapa? Karena sama kayak tadi, dia ini tipografinya hampir sama semua nih, ukuran fontnya. Jadi kita bingung ngelihat yang mana dulu. Bahkan kita kalau ngelihat ini belum tahu ini sebenarnya dia apa, cuman terlihat komputer doang di situ. Dia jualan komputer kah atau servis kah? Karena dia tidak memainkan hierarki. Selanjutnya, di sini ada tipografi. Nih, ada jenis-jenis tipografi, teman-teman lihat di sebelah kiri, ini ada namanya font serif. Font serif itu dia fontnya di ujungnya seperti ada kait kayak gitu. Biasanya ini untuk font-font yang formal. Kalau teman-teman tahu Times New Roman, itu adalah font serif. Lalu ada sans serif. Sans serif ini fontnya lebih santai terlihatnya. Contohnya misalnya Arial, itu font dari jenis sans serif. Lalu ada font script. Script pasti dijumpai dalam undangan pernikahan. Sering lihat nih ya. Misalnya siapa dan siapa gitu pakai pakai font script atau juga bisa handwritten itu seperti font-font tulisan tangan. Lalu ada font dekoratif, dia ada dekorasi khusus dari font yang dibuat. Jadi memilih gaya tipografi yang sesuai dengan pesan, keterbacaan mudah dibaca, konsisten sesuai dengan merek, dan melakukan variasi tipografi dengan kreatif. Ini contohnya ada poster dari Watson, gratis voucher 25.000. Terbaca dengan jelas, berarti ini tipografinya bagus. Terus ini Watson juga memang dia punya brand guideline. Dia fontnya dalam setiap desain menggunakan font ini. Jadi dia udah bagus, keterbacaannya bagus, sesuai dengan merek dan pesannya jelas. Kalau yang kanan, kenapa kurang tepat lagi? Pertama, kalau kalian lihat itu ada 3 font yang berbeda. Jadi kalau penggunaan yang berbeda-beda nih dalam desain font yang berbeda-beda, itu tentu membuat jadi kurang bagus desainnya ya. Jadi itu Getuk, Lindri, Nusantara, tapi kurang terbaca dengan baik, apalagi yang di bawah. Dia ada pakai font script, agak miring-miring gitu tulisannya, tapi dia pakaikan stroke lagi, keterbacaannya kurang. Jadi pastikan tipografi itu keterbacaannya bagus, sesuai dengan merek dan pesannya tersampaikan dengan jelas. Selanjutnya, ada ruang kosong, white space, adalah area di sekitar-sekitar elemen desain yang tidak diisi dengan konten. Ruang bernafas dari elemen desain. Ini ada poster dari bus.
Bus ini dia jual jus kan ya. Terus di situ ada variannya pink lemonade. Di atas terus ada ilustrasi dari jeruk, apel, dan stroberi. Tapi kita lihat, ternyata dia menyediakan ruang kosong nih di area pinggir dan atasnya. Itu agar desainnya terlihat menarik, tidak padat, tidak menyulitkan mata untuk melihat. Nah, kalau di sebelahnya ada Midsummer Night's Dream. Ini kalau dia lihat aja udah, wah padat banget ini dari desainnya. Warnanya juga warna-warni, jadi matanya lelah nih dari audiens untuk melihat. Jadi pastikan kalian menyediakan ruang bernafas dari elemen-elemen desain. Selanjutnya, ada konteks, melibatkan pemahaman yang mendalam tentang audiens target dan memastikan bahwa desain yang dibuat sesuai dengan preferensi, kebutuhan, dan kebiasaan mereka. Contohnya ada poster dari ruang guru. Ini ada acara Free English Hangout. Lalu dia ini pasti targetnya adalah para pelajar ya. Dan di situ dia menggunakan desain yang terkesan seperti pelajar gitu. Dari warnanya juga mencirikan, lalu di situ juga ada yang membantu pesan bahwa ini English Hangout, ada ilustrasi dari bendera UK, ada Big Bang gitu. Terus dipakai juga tuh ada untuk menarik perhatian, digunakan ada model dari Clash of Champion untuk menarik para pelajar mengikuti. Artinya dia udah paham nih audiens targetnya seperti apa dan dia sesuaikan desainnya seperti itu. Yang sebelah kanan ini padahal sama, dia ada English course. Tapi kalau teman-teman lihat dari ilustrasinya aja kok ada bapak-bapak, ada anak-anak, balita, ada remaja. Jadi kita aja bingung nih. Audiens target dia sebenarnya siapa ya? Terus dari judulnya ada program cepat kilat. Itu terkesan seram ya. Jadi pemilihan tipografinya keterbacaannya kurang. Terus terkesan jadi seram dan bahkan posternya itu warna-warni banget gitu. Jadi pastikan teman-teman mengetahui dulu nih target audiens. Misal kalian mau buat poster untuk anak-anak, ya jangan pakai warna hitam dong gitu. Jangan pakai warna-warna gelap dong. Kan anak-anak tuh ceria gitu ya. Pakai warna kuning, orange, jadinya ceria terkesannya. Jadi pastikan kalian sesuaikan dengan target yang kalian incar. Selanjutnya, ada adaptabilitas, kemampuan untuk menyesuaikan dan berfungsi dengan baik di berbagai platform dan perangkat. Ada responsivitas, fleksibilitas dalam format, konsistensi visual, dan optimisasi kinerja. Jadi, pastikan desain kalian itu bisa diadaptasikan dalam berbagai platform. Nah, yang aku sering temuin nih, ada beberapa orang yang misalnya ini contohnya ada poster purpose. Pertama dia ukurannya feed Instagram. Ternyata mau diubah ke story. Tapi asal ditarik aja gini, jadinya kan gepeng ya. Jangan kayak gitu. Kita harus edit ulang nih. Kalau kita pindahin sesuai dengan ukuran kanvas yang benar. Jadi desainnya rapi dan sesuai dengan platformnya. Ini contohnya yang kanan, ada komputer English. Saat teman-teman nih mau ngecilin, tapi tinggal dirapatkan ke dalam, itu jadi nggak terbaca dengan jelas ya teman-teman. Jangan digepengin seperti itu, tapi kalian sesuaikan dengan kanvasnya. Nah, juga responsivitas. Misalnya pada kalian mau buat desain di dalam website, itu kan untuk loadingnya lama kalau misalnya nanti memori dari fotonya itu gede. Jadi bisa kalian kompres dulu atau kalian atur agar dia responsif di berbagai platform. Itulah adaptabilitas. Selanjutnya, jadi mengapa desain marketing itu penting? Pertama, dapat menarik perhatian. Mampu meningkatkan brand awareness, dapat menyampaikan pesan yang jelas, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas, meningkatkan konversi, mengkomunikasikan nilai dan emosi, membedakan dari kompetitor, meningkatkan user experience, mempermudah komunikasi visual, dan memperkuat pesan pemasaran. Nah, itu mengapa desain marketing itu penting. Terlebih di era digital ya, karena serba audiovisual. Selanjutnya, rekomendasi website untuk mencari aset desain.
Jadi seperti yang aku bilang, jadi desain sama seni itu berbeda ternyata. Kalau misalnya seni kalian original ya buat semua dari awal. Tapi kalau desain itu kita tentang kegunaannya, fungsinya. Jadi teman-teman itu bisa cari aset desain. Misalnya kalian mau desain flyer banner, cari icon dari tanggal, icon dari lokasi. Itu bisa cari nih contohnya di freepik.com. Itu ada menyediakan vektor, foto, ilustrasi, dan PSD secara gratis. Jadi boleh kalian coba akses freepik.com atau ada juga flaticon.com. Itu menyediakan website basis data icon-icon menarik nih. Kalian cari misalnya books, nanti ada icon-icon buku nih yang bisa kalian download secara gratis. Lalu ada pinterest.com. Ini biasanya aku gunakan untuk menemukan ide-ide seperti misalnya kalian mau contoh-contoh poster, contoh-contoh infografis, cari di Pinterest. Itu ya, ada rekomendasi websitenya bisa digunakan oleh teman-teman. Selanjutnya ini ada koleksi buku desain yang tersedia di Perpustakaan UPN VJ. Jadi Perpustakaan UPN VJ ini memiliki koleksi buku-buku subjek desain grafis, komunikasi visual. Jadi teman-teman gak perlu jauh-jauh mau belajar desain, bisa lebih dulu nih buat pinjam buku di Perpustakaan UPN VJ. Cari katalog buku pada library.upnvj.ac.id. Ini ada contohnya. Ada buku packaging design, buku komunikasi grafis, buku desain komunikasi visual, visual thinking, design thinking, computer graphic design. Ini ada dua buku yang udah aku baca dan terjamin bagus nih. Pertama ada desain komunikasi visual itu bagus teman-teman buat belajar apalagi basic teman-teman tuh untuk tahu tentang desain, ada sejarah desain. Pasti kalian tambah tertarik lah buat belajar desain kalau baca itu. Terus ada visual thinking. Di visual thinking ini buku berbahasa Inggris. Jadi di sini yang menarik buat aku nih, dia disebut sebenarnya semua orang tuh lahir dengan kemampuan bisa menggambar, tapi diasah atau enggak gitu ya. Jadi visual thinking itu melatih kita untuk berani aja untuk menggambar, berani untuk mendesain gitu. Ini bagus nih. Salah satu bestseller dalam desain. Nah, kalian bisa cari ya katalognya di library.upenvj.ac.id. Selanjutnya, nah, langsung kita ada praktek singkatnya. Ayo dong teman-teman yang mau coba menjawab nih. Nomor satu, kira-kira yang tepat A atau B boleh raise hand. Ada yang berani? Ayo buat raise hand. Ayo Kak Devi, ayo Izin, dipersilakan. izin Mbak. Maaf ya nggak ini apa nggak kelihatan mukanya. Kalau Ya, saya milih yang B sih Mbak. oke baik Kak Devi. Ini ada nomor satu nih Kak Devi. Ada A atau B? Ada tulis Nomor satu promo. yang A, maaf. Maaf, maaf. Kira-kira yang mana yang lebih tepat, yang lebih enak dilihat desainnya Kak Devi? Kalau nomor satu yang B karena warna kontras warna sama ini biar kelihatan hidup. Kalau yang nomor satu B aku jawabnya yang satu B. Oke, Kemudian yang nomor untuk satu dulu ya. Kak ya Devi jawab nomor satu B karena ada kontras warnanya ya. iya jadi Berarti lebih menurut, terlihat nggak oh gelap iya sama betul. gelap. Iya. Betul sekali teman-teman. Hebat, hebat, hebat. Jadi benar nih, nomor satu Kak Devi bilang B. Karena dia backgroundnya warna biru ya Kak Devi. Terus tulisannya Iya. warna putih. Jadi tulisannya terlihat jelas promo gitu. Kalau yang A kenapa kurang tepat ya? Karena warnanya hitam, hampir nyaru. Jadi kurang keterbacaannya kurang jelas. Benar banget Kak Devi. Terima kasih Kak Devi nih. Coba yang lain Sama-sama. boleh. Ada nomor dua nih, kita lanjut. Raise hand teman-teman. Kalau nggak ada yang mau nanti Kak Devi lagi nih. Ayo teman-teman, kita boleh melanjut nomor dua. Siapa yang mau coba jawab? Ayo Kamila Amalia Rahma. Oh ya, ayo. Yang nomor 2 itu yang A. Yang dua A. Oke, Kamila. Kamila kenapa nih pilih yang A? Karena kan tulisannya fontnya lebih terjelas ya, lebih terbaca gitu. Dibandingin yang B kan apa namanya kan ukurannya harusnya ada yang lebih jelas.
hierarkinya, ada yang besar kayak Hierarkinya. buy one get one, terus yang bawahnya lebih kecil, sedangkan yang B-nya kan sama ukurannya. Wah, bagus banget. Betul sekali Kamila. Jadi yang benar itu nomor A. Karena dia ini mau menyampaikan ada promo. Jadi buy one get one-nya harus paling besar dong untuk menarik para audiens ini tertarik. Buy one get one. Dan nanti yang lainnya di situ lebih kecil. Terus ilustrasinya juga harus ditampilkan ya. Apalagi ini produk makanan. Jadi Kamila betul sekali. Tepuk tangan. Hah? Oh, ada lagi nih. Nomor 3. Ayo. Siapa yang mau jawab nomor 3? Hmm? Coba Kak Delas. Delas Prinsya. Kadelas. Oh, ada Kalau Delas yang nih. yang tiga ini yang B, Heeh. Yang B, kenapa Delas? karena untuk keseimbangannya sama sama proporsinya itu lebih enak dilihat yang B, yang di tengah. Ruang space itu kalau misalnya yang A, dia ada ruang kosong di tengah, jadinya fokus dari audiens itu kurang kurang bisa kurang lebih baik dengan lebih baik yang B, yang Oh dimana iya. keseimbangan itu di tengah. Keren banget nih penjelasannya juga. Betul sekali Kak Delas. Jadi yang lebih tepat itu yang B. Tadi kata Kak Delas ada balance-nya bagus, proporsinya, terus ruang space-nya juga nggak di tengah kosong gitu ya. Lebih enak dilihat yang B. Itu juga kalau dilihat dari ilustrasinya nunjuk. Tapi dia nunjuk apa tuh kalau yang A ya? Karena kalau nunjuk berarti ada sesuatu yang harus ditunjukkan. Itu ada join now. Berarti benar yang B. Terima kasih Kak Delas. Hebat sekali nih teman-teman nih. Berarti memperhatikan semua. Yang nomor 4 ada yang ingin jawab. Kira-kira logonya yang lebih menarik yang mana nih? Mungkin teman-teman pasti tahu nih logo ini nih. Kak Yoga nih. Ayo Kak. Ayo. Yoga Aditya. Eh, baik Kak. Saya ingin menjawab yang nomor 4 Kak. Ya, Eh, mana nih? itu yang lebih tepat tuh yang A Kak. Yang A. Ya, Kenapa menurut Yoga yang A lebih tepat? kalau menurut saya Kak, karena yang A itu dia lebih colorful Kak, lebih colorful dan juga dia secara kontrasnya bagus, maksudnya keterbacaannya dibandingkan Mm-mm. yang B Kak. Oh, betul, betul banget, betul banget. Wah, hebat banget Kak Yoga, betul ya. Ini juga, tapi Kak Yoga tahu nggak ini logo Golden Lamian itu apa? Golden Golden Lamian itu jualan makanan Kak, jualan mie. Oh iya, betul. Nah, itu benar yang A ya. Pertama, keterbacaannya lebih jelas, kontrasnya lebih menarik perhatian kalau ngelihat yang A daripada yang B. B terkesan suram gitu ya. Nah, terus juga kenapa kalian kalau perhatikan nih, resto-resto, kok kebanyakan pakai warna merah, kuning, orange? Karena ternyata teman-teman, warna merah, kuning, orange itu meningkatkan nafsu makan loh. Jadi kalau kalian inget-inget Golden Lamian pakai warna merah, kuning. KFC, McDonald. Jadi itu warna-warna yang meningkatkan nafsu makan. Kalau mungkin kita ngelihat ada resto makan tapi warna hijau, mungkin kita udah pikir oh itu resto makanan sehat gak jadi deh gitu kan. Jadi ini juga penggunaan warna ada artinya. Terima kasih Kak Yoga, betul sekali yang warna yang nomor 4 itu A. Makasih ya Kak Yoga. Lanjut nih nomor 5. Siapa yang berani jawab? Ayo raise hand. Kak Rahmat Aidil Ali. Ayo Kak. Oke, nomor 5. Untuk yang nomor 5 A Kak, karena ada apa? Ada proporsi dan juga ada kesesuaian antara eh, simbol yang satu dan simbol yang lainnya Kak. Iya iya betul. Betul banget Kak Rahmat ini yang nomor A. Kelihatannya juga lebih rapi ya nomor A daripada nomor B. Jadi keseimbangan. Ini kita lihat itu ikonnya dia seimbang rata, rata tengah. Terus itu rata kiri ya kalau dari tulisannya jadi rapih terlihatnya. Terus jarak antara ikonnya juga sesuai dibanding nomor B nih. Ini udah pusing duluan nih kita bacanya begini gitu ya. Jadi yang benar nomor A. Terima kasih Kak Rahmat sudah benar. Ternyata semuanya pada pinter-pinter di sini nih.
Tinggal teman-teman dari tadi prinsip desain, karena kalau udah basicnya udah ngerti gitu, teman-teman tinggal latihan, eh, lihat tutorial-tutorial. Pasti desain itu bisa sekarang otodidak karena banyak banget yang namanya tutorial di YouTube, di Reels, bahkan TikTok. Secara cepet tuh di TikTok dikasih tahu cara-cara desain. Gitu ya teman-teman. Oke, udah lanjut prakteknya udah selesai nih. Kita ngapain selanjutnya? Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Di sini untuk dipersilakan untuk kepada 3 orang ya untuk bertanya boleh. Yang mau bertanya silakan raise hand. Saya akan mencoba menjawab di sini. Oke, Kak Devi, DK Devi Puspitasari nih, Kak Salma. Oke, Kak Devi. Baik, Kak Salma, izin Ya, bertanya. Iya, baik, Kak Devi. Kan kita kalau beberapa dosen tuh banyak yang mempunyai hak cipta nih, Kak. Nah, kadang saya tuh suka takut apakah kita salah satunya bisa melanggar hak cipta. Misalnya kayak Canva. Canva kan ada yang berbayar, ada yang enggak. Nah itu salah satunya bisa nggak sih kita tuh hak ciptanya itu nanti oh ini kan hak cipta saya misalnya kayak CapCut aja kan kalau kita share ke YouTube kalau dia tidak di hashtagnya CapCut otomatis kan dia nanti tuh lagu-lagu musiknya gitu dia akan dibilang Anda mengambil hak cipta. Nah itu bagaimana ya Kak biar maksudnya eh, hak cipta itu kita tidak melanggar itu Kak. Gitu aja sih Kak Salma. Oh, oke, Heeh. baik. Terima kasih Kak Devi. Wah, ini pertanyaannya memang sangat bagus ya tentang hak cipta. Jadi, kalau misalnya tadi aku ada contohnya ada Canva, bisa di free pick, bisa di flat icon. Nah, mereka tuh ada yang free-free-nya nih. Yang free-free-nya nih emang artinya memang free untuk digunakan. Tapi biasanya ada ketentuannya. Kalian bisa baca ketentuannya untuk dipergunakan sehari-hari untuk kegiatan kependidikan itu nggak apa-apa kecuali untuk komersil gitu. Biasanya kalau untuk komersil kita harus beli yang versi premiumnya. Misalnya saya punya brand gitu. Terus saya pakai desain atau foto dari Canva atau ini biasanya itu harus premium dulu nih untuk dibolehkan. Jadi biasanya ada ketentuannya di situ tertulis. Kalau misalnya lisensi ini untuk penggunaannya apa saja yang dibolehkan, yang nggak boleh itu misalnya untuk komersil gitu contohnya. Tadi juga kalau musik, tadi kalau YouTube ternyata ada copyrightnya nih pas kita share di YouTube gitu. Jadi kalau copyright itu artinya ada yang mendaftarkan lagu tersebut di YouTube. Jadi kalau sebenarnya nggak kenapa-napa misalnya kita saat di YouTube kena copyright, lalu misalnya itu lagu artis, misalnya mahal ini, itu artinya nanti kita nggak bisa monetisasi aja, nggak bisa dapat uang dari YouTube kita, tapi nanti iklannya itu dibayarkan kepada mahal ini karena dia punya copyright dari lagu tersebut. Gimana caranya biar nggak dapat copyright nih kalau di YouTube gitu? Teman-teman bisa cari. Jadi YouTube itu punya YouTube Library. Di situ disediakan ada musik-musik gratis. Nggak ada copyrightnya. Biasanya kayak instrumen-instrumen gitu loh. Nah, itu di situ bisa dipakai dan itu nggak kena copyright. Jadi free. Ada di YouTube Music namanya. Copyright free gitu. Itu sih Kak Devi yang bisa aku jawab. Kira-kira gimana nih? Oke Kak, berarti kalau yang untuk hak kita itu kalau untuk desain ya Kak, berarti kita cari yang emang kayak Kakak bilang ya, yang kayak free pick itu salah satunya ya. Terus kalau kita mau itu berarti berbayar ya. Karena kan kita kan di kampus kan jarang ya banyak kita menggunakan yang gratisan kecuali kita minta dari TIK ya Kak. Iya, iya, betul. Ya gitu. Ya gitu aja sih Kak, terima kasih. Asalkan Jawabannya sangat bukan memuaskan. tujuan komersil, dia biasanya nggak apa-apa, karena ketentuannya biasa gitu. Misalnya untuk kependidikan itu nggak apa-apa Oh gitu. nggak apa-apa ya. Kayak ucapan-ucapan kayak gitu berarti nggak ada masalah ya. Kayak misalkan Nggak ada ucapan masalah. prestasi kayak. Betul, betul. Oke. Kecuali untuk komersil, untuk jualan produk biasanya dia lebih ketat aturannya gitu. Dia harus beli hak ciptanya, harus berupa premium dulu, baru bisa menggunakannya secara bebas untuk komersil gitu. Oke Kakak, terima kasih. Oke, sama Kak Devi, terima kasih banyak ya sudah bertanya. Nih ada 2 lagi kesempatan buat teman-teman. Ayo ditanyakan aja benak kalian dari tentang desain yang pengen ditanyakan gitu.
Yang raise hand ini dari tadi ada Kak Keisha Tulaudita. Ayo Kak Keisha. Kak Keisha, boleh? Baik, terima kasih. Saya izin bertanya, Ya. bagaimana sih cara untuk memilih warna dan juga tipografi yang tepat untuk sebuah brand di pemasaran digital? Baik, Oh, terima iya, kasih. iya. Oke, Kak Keisha. Jadi pertanyaan Kak Keisha ini bagaimana untuk memilih warna dan tipografi yang tepat untuk desain pemasaran. Jadi seperti yang tadi nih kalau teman-teman cari di Google arti warna, di situ ada banyak banget arti warna. Tadi yang kayak aku bilang warna pink itu lembut, warna merah berani, warna biru biasanya melambangkan kesetiaan, komitmen gitu. Makanya kalau kita lihat banyak bank-bank pakai warna biru ya, bisa sebut aja BCA, Mandiri, nah itu melambangkan itu. Jadi ada arti-arti warnanya. Yang pertama kita pelajari dulu arti warnanya Kak Keisha. Terus tipografi tadi ada jenisnya juga tuh. Ada tipografi macam-macam. Nah, aku kasih ini ya, tips nih buat cari tipografi. Kalian bisa cari di Adobe Font. Biasanya aku cari di situ atau Google Font. Itu untuk downloadnya secara gratis. Jadi kalian search di Google ada namanya Google Font. Kalian bisa download berbagai macam tipografi di situ gratis, Google Font. Jadi font-font yang disediakan oleh Google. Nah, tadi yang tepat tuh gimana? Kita tepat itu sesuaikan dengan pesan kita. Tadi kita membuat poster horor, berarti pertama kalau poster horor tipografinya gimana ya? Kan kita bingung nih awalnya. Cari dulu referensi poster horor. Terus kan muncul tuh poster-poster film horor. Oh, ternyata film horor posternya seperti ini nih gitu. Lalu kita cari tipografi yang sesuai. Misalnya tadi di Google Font cari. Oh, berarti gitu. Jadi sesuaikan juga dengan pesannya. Pertama, tadi cari referensi, terus ketahui arti-arti dari tipografi sama warna. Nah, nanti sesuaikan dengan pesan dari desain. Itu jawaban dari aku, Kak Keisha. Baik, terima kasih, Kak. Oh iya, nanti coba ya. Jadi cari di Google Font itu banyak banget font-fontnya loh. Nanti bisa coba download font di situ. Selanjutnya, Cari ya lagi. Kak Yoga nih, Kak Yoga Aditya. Kak Yang Yoga. ada raise hand ada 3 orang. Coba Kak Yoga, silahkan Kak. Kak Baik Kak, izin Yoga. bertanya Kak. Ya, Ya, misalnya nih Kak, kita di sini kan sebagai seorang desainer grafis ya Kak. ya. Nah, di sini misalnya kita tentunya diminta untuk membuat suatu logo dari perusahaan ataupun usaha. Nah, maksudnya adalah bagaimana Kak untuk uh, membuat hal tersebut Kak? Maksudnya di mana misalnya dari klien ada suatu permintaan dan ataupun bagaimana kalau nanti klien itu kurang mengerti desain Kak? Apakah kita harus menyarankan suatu hal yang sejalan dengan organisasinya usahanya atau bagaimana Kak? Wah, ini menarik nih. Jadi udah menyangkut klien. Terima kasih Kak Yoga untuk pertanyaannya. Ini salah satunya nih pernah dibahas juga nih waktu aku kuliah. Jadi kalau misalnya kita desain secara freelance itu biasanya ya, desain itu terus kita nyari klien. Biasanya klien minta, Kak, saya mau dibuatkan desain logo. Saya maunya warna logo makanan. Saya maunya warna pink. Saya sukanya bentuknya ada ilustrasi ini, ada misalnya emang selera dia seperti itu. Nah, kalau kita emang dia adalah klien kita, terus dia punya selera atau briefnya seperti itu, ya pertama kita coba buat sesuai yang dia inginkan aja, karena kita ini klien gitu kan. Kan desain tadi untuk berfungsi, berfungsi untuk yang dia mau seperti itu gitu. Ya udah, pertama kita buatkan dulu seperti itu. Tapi kalau kita sebagai desainer ngelihatnya, padahal itu nggak cocok, masa dia jual makanan warnanya pink gitu kan. Terlebih misalnya dia jualannya spaghetti gitu. Nggak cocok. Caranya, cara kamu untuk meng, memberitahu dia, kamu buat pertama yang sesuai brief dia, sesuai selera dia. Kedua, kamu buat juga desain yang sesuai menurut kamu gitu. Jadi kamu kasih 2 opsi nih.
Nah, nanti kamu ajukan ke dia, ini Bu, ini ada desain yang seperti Ibu mau, dan ini ada salah satu opsi lagi dari kita. Biasanya kalau dia ngeliat nih, oh ternyata yang satunya lagi yang dibuat oleh kakak lebih bagus. Biasanya dia langsung, oh yang itu aja deh lebih bagus gitu. Atau kan kalau misalnya dia emang mau yang pilihan dia ya sudah gitu. Nanti pas kakak nyerahin opsi itu, kakak bisa bilang kalau yang ini saya sesuaikan dengan warna sesuai brief ibu. Kalau yang ini ada juga artinya seperti ini nih Bu gitu. Diberitakan secara pelan-pelan gitu ya. Jadi biasanya kalau dia kasih opsi, orang yang kurang ngerti desain itu langsung ngeliatnya, oh ini lebih bagus nih gitu. Karena kita ini dengan klien kita harus utamakan dulu pelayanan gitu ya kepada dia seperti apa yang dia mau, baru nanti kita kasih opsi yang emang menurut kita sesuai dengan prinsip desain atau desain yang bagus gitu. Begitu tadi Kak Yoga ya. Iya Kak. Gimana menurut Kak Yoga jawabannya apa? Ada yang masih mau ditanya? Bagaimana Kak kalau misalnya tadi kita sudah ajukan gitu Kak, tapi dari desainnya beliau sendiri, maksudnya dari klien sendiri tuh kayak masih ragu gitu Kak. Jadi misalnya sesuai dengan request klien itu dia kurang, tapi kalau dari desain kita ajukan sendiri tuh juga menurut dia masih kurang tepat. Nah itu bagaimana Kak? Oh iya, jadi kalau aku kan dulu juga berpengalaman freelance juga ya. Jadi ada klien-klien yang minta untuk didesainkan seperti banner, misalnya tadi logo gitu ya. Pertama kita di awal itu kita kasih kayak peraturan gitu. Ibu, ini untuk desainnya kita ada misalnya 3 kali revisi ya maksimal gitu. Jadi pas kita kirim 2 opsi pertama itu, terus dia kurang nih, terus kan boleh reviewnya gimana gitu, apa yang mau diperbaiki. Terus revisi kedua, nanti mentok revisi ketiga. Dia tinggal pilih dari 3 revisi itu kira-kira jadinya yang berapa. Biasanya kalau secara freelance tuh ada aturannya gitu. Jadi kita nggak bisa kayak dia minta ganti. Tapi pertama kali kita harus kasih tahu kalau aturannya itu maksimal 3 kali revisi ya Bu, misalnya gitu. Itu caranya. Kalau misalnya kita nggak kasih tahu gitu, ya terus-terus revisi nggak kelar-kelar gitu. Itu Kak Yoga sudah terjawab? Baik, sudah Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Menarik-menarik banget sih pertanyaannya. Jadi nggak sabar nih buat kalian coba dipelajari aja ya. Soalnya memang walaupun nih aku kuliah desain ternyata lebih banyak bisa belajarnya tuh kalau kita tertarik sendiri belajarnya, lebih terserap ilmunya. Coba ngulik-ngulik di YouTube, di TikTok, di itu coba dipraktekkan. Itu akan jadi bagus banget buat teman-teman. Pasti walaupun misalnya jurusan kuliah teman-teman bukan desain, tapi itu bakal jadi nilai tambah teman-teman kalau misalnya di CV-nya ada skill desain gitu ya. Jadi itu bakal jadi nilai tambah, perusahaan pasti kayak, wah ternyata yang ini nih menonjol daripada yang lain. Dia walaupun dia anak komputer, tapi dia bisa desain juga, pasti jadi nilai tambah dari teman-teman. Begitu. Oke. Nah, terima kasih ya teman-teman. Berikut tadi ada materi dari saya, juga ada interaksi dari teman-teman. Senang banget. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, juga bisa teman-teman terapkan juga ya dalam latihan desain teman-teman gitu. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan kepada MC Kavanya. Silakan Kavanya. Oke, terima kasih Kak Salma atas materi yang sangat menarik dan informatif ya. Jadi yang pastinya juga sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk teman-teman yang ingin memulai usaha melalui digital marketing. Oke, selanjutnya sesi game Kahoot. Nah, ini teman-teman, yuk yang mau ikut sesi game Kahoot nih. Kita siapkan semua perangkat kalian ya, pastikan koneksi lancar karena pemenang game ini akan mendapatkan hadiah saldo, GoPay, dan goodie bag untuk 3 orang pemenang. Karena tolong bantu untuk menerbitkan barcode dan linknya ya, agar peserta bisa langsung masuk. Oke, sudah 2. Ayo teman-teman. Oke,
Ada 5, 6, 7, 10. Wah, sudah 15 nih, ayo. Ayo yang lain yang belum masuk. Kita sambil menunggu, ini sudah ada 22, 23, 24, 24 orang. Ayo, kurang nih. Ramein, 25. Oke. Tunggu sudah ini sampai 40, 50. Ayo, satu lagi 30. Boleh lebih? Ayo, pemenangnya bisa dapatkan GoPay dan GoPay ya untuk 3 orang pemenang. Jadi buat kalian yang antusias mau mengikuti Kahoot Game, yuk ayo. Masih ada 32 orang. Sisanya mana nih? Yang belum masuk, ayo masuk. Oke, yang sudah masuk ada 31 orang ya. Apa ada lagi yang masuk? Udah semua ya? Oke, kita mulai aja langsung. Ayo operator, silakan. Prinsip desain grafis. Apa yang membuat desain menarik? Jawabannya. Nah, oke, ada 27 ya yang memilih komposisi yang baik. Dan 2-nya. Untuk peringkat paling atas ada Kak Akmal. Wah, keren banget Kak Akmal. Ayo yang lainnya harus bisa ya. Lewatin. Selanjutnya, desain responsif itu penting. A, benar. B, salah. Yang mana yuk? Wah, ada yang... Oke, Kak Jolita Nurhid. Peringkat paling atas nih. Ada lagi nggak yang bisa menyaingi? Kita lanjut lagi. Tulis selanjutnya. Apa yang membuat desain mudah diingat? Kesederhanaan, banyak detail, bentuk aneh, warna gelap. Kesederhanaan. Oke, untuk tingkat paling tinggi siapa? Masih Kak Jelita. Oke, lanjut. Apa yang membuat desain efektif? Teks panjang, pesan yang jelas, gambar acak, banyak warna. Masih dengan Kak Julita, masih di peringkat pertama nih. Untuk peringkat kedua ada Kak Akmal, dan untuk peringkat tiga ada Kak Farisa. Lanjut lagi untuk selanjutnya. Apa yang penting dalam tipografi? Ukuran font, warna font, keterbacaan, bentuk huruf.
peringkat. Wah, Kak Akmal jadi peringkat pertama lagi ya. Oke, selanjutnya, apa yang paling penting dalam desain grafis pemasaran? Banyak warna, kesesuaian dengan brand, teks yang panjang, atau warna yang menarik? Oke, ada 25 orang ya. Lalu peringkat pertama masih dengan Kak Akmal. Siapa yang bisa nanding ini Kak Akmal? Kita lanjut lagi ya. Tujuan dari desain grafis pemasaran, kecuali branding, promosi, branding desainer, mengenalkan brand. Oh, ada yang salah 2 ya. Oke, masih dengan Kak Akmal nih. Wah, keren Kak Akmal. Kita lanjut lagi. Distribusi elemen-elemen visual secara merata merupakan pengertian dari prinsip desain, kontras, keseimbangan, konteks, tipografi. Peringkat pertama masih dengan Kak Akmal ya. Kita lanjut lagi. Ayo teman-teman, kejar yuk. Kuis selanjutnya yaitu memastikan bahwa semua elemen bekerja secara harmonis adalah pengertian dari prinsip desain. Itu adalah tekanan kesatuan. Wah, Kamila jadi perangkat paling pertama ya. Aduh, Kak Akmal sudah jadi peringkat paling 3 nih. Oke, satu lagi nih. Judul ditulis lebih kecil daripada subjudul. Benar atau salah? Kita lihat ya, untuk juara 3-nya ada Kak Firda. Juara 2-nya ada Kak Zakri. Untuk juara 1-nya Kak Akmal. Oke, selamat untuk Kak Akmal. Selamat dan rekan-rekan yang menangkan kuis. Buat peserta yang menang, mohon di screenshot ya sebagai bukti. Lalu sertakan nama dan bisa langsung cek ke nomor panitia untuk klaim hadiahnya. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum berpisah, mari kita abadikan momen ini dengan foto selfie bersama. Ya teman-teman, untuk mohon semua peserta bisa menyalakan kamera ya. Ayo kita bisa hitung 10 detik. Untuk operator tolong dibantu screenshot ya. Oke, kita mulai ya. Ayo teman-teman on cam, kita abadikan momen. Kita hitung mulai dari 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Dan ya, teman-teman, jika masih punya pertanyaan seputar desain grafis atau belum sempat bertanya nih, kalian bisa mengisi pertanyaan sekaligus
daftar hadir melalui link atau barcode yang akan kami tampilkan berikut ya. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masuk dan membagikannya di Instagram Perpustakaan UPNVJ. Jadi jangan lupa isi form tersebut agar kalian juga mendapatkan sertifikat sebagai bukti partisipasi acara webinar hari ini. Oke, terima kasih atas antusiasme teman-teman. Sampai jumpa di acara webinar berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya ya. Izin live. Ya, terima Assalamualaikum. kasih Pak. Makasih Mas Terima Fajar. kasih.